Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lini Marlina, NIM 1914030020. Saya dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 yang judulnya pengelolaan gudang. Pengertian dari pengelolaan gudang sarpras atau sarana prasarana. Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai alokasi penyaluran barang dari supplier atau pemasok sampai kepada end user atau pengguna. Dalam praktik operasional, setiap perusahaan cenderung memiliki suatu ketidakpastian akan permintaan. Gudang adalah lokasi untuk menyiapkan produk sampai permintaan atau demand cukup besar untuk melaksanakan distribusinya. Penyimpanan dianggap perlu untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan suatu usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang, serta berhak menertibkan resi gudang. Pergudangan adalah segala upaya pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Pada hakikatnya, pergudangan merupakan suatu proses kegiatan logistik atau barang dalam gudang, baik yang bersifat administratif maupun operasional yang berhubungan dengan penatausahaan, tata kerja, dan tata ruang. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam pengelolaan gudang, logistik, atau barang di kantor, departemen sosial, di pusat maupun di daerah. Yakni yang pertama, menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik atau barang. Yang kedua, menjaga ketertiban administratif pergudangan, melakukan penyimpanan logistik atau barang secara tepat sehingga mudah dicek dan diambil. Melakukan pengaturan logistik atau barang secara tepat sehingga mampu menjamin keamanan dan keselamatan barang serta petugas. Yang terakhir, melakukan perawatan barang dengan baik. Jadi, walaupun barang itu diletakkan di dalam gudang, tapi harus tetap mendapatkan perawatan. Karena jika tidak dilakukan perawatan, bisa saja barang yang berada di dalam gudang ini dimakan rayap atau rusak karena air, tumpahan air, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian B, yakni tujuan dari pengelolaan gudang, sarana, dan prasarana. Tujuan utama dari pengelolaan gudang, sarana, dan prasarana yakni sistem manajemen pergudangan adalah untuk mengelola serta mengendalikan semua proses yang terjadi di dalam gudang. Lalu yang kedua, dengan menerapkan sistem ini, perusahaan mampu mengelola pengirim, penyimpanan, penerimaan, serta pengambilan stok barang dengan lebih baik. Jadi, tujuan utama dari pengelolaan gudang yakni kita dapat mengelola, mengendalikan semua hal yang terjadi dalam gudang. Lalu kita dapat mengelola pengiriman, penyimpanan, penerimaan, serta pengambilan stok barang dengan lebih baik. Jadi itulah yang termasuk tujuan dari pengelolaan gudang, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, fungsi gudang, sarana, dan prasarana. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan.
Penyimpanan sendiri ialah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang-barang yang keluar atau akan didistribusikan dan disimpan dalam gudang. Secara fungsi gudang yakni mendukung persediaan investor agar barang yang dibutuhkan selalu terjaga jumlahnya pada suatu yang tepat di saat yang dibutuhkan atau di suatu waktu yang tepat di saat barang itu dibutuhkan. Lalu fungsi dari pergudangan secara umum adalah memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada di samping memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Jadi di sini fungsi gudang dapat kita simpulkan bahwasanya kita bisa mengambil ataupun menyimpan barang sesuai dengan waktu ataupun saat dimana kita membutuhkan atau dan di saat kita harus menyimpan barang tersebut. Ada juga fungsi gudang menurut Martono tahun 2015. Dalam bukunya, beliau menyebutkan beberapa fungsi gudang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fungsi gudang itu menyimpan barang untuk sementara waktu sambil menunggu giliran untuk diproses. Yang kedua, membantu pergerakan dan status barang. Yang ketiga, meminimumkan biaya penggerakan barang, peralatan, dan karyawan. Lalu yang keempat, menyediakan media komunikasi dengan konsumen mengenai barang. Lalu yang terakhir, titik penyeimbang aliran inventory dan barang. Jadi berikut tadi adalah fungsi gudang menurut Martono. Lalu ada lagi fungsi gudang menurut Donald B. Bowersock. Beliau mengatakan bahwa fungsi gudang itu dapat digambarkan sebagai suatu sistem logistik dari perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan perlengkapan produk lainnya atau bahan baku, good in process, barang jadi, spare parts, supplies, dan dead stock, dan menyediakan informasi status kondisi material atau produk yang disimpan di dalam gudang sehingga informasi tersebut mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan dan selalu faktual. Manfaat pengelolaan gudang sarana dan prasarana. Manfaatnya yang pertama yakni sebagai kontrol bagi karyawan dan barang. Dengan maksud perusahaan dapat mengawasi mulai dari barang berbentuk baku sampai barang jadi, dan pihak pengawas dapat terus mengawasi karyawan sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya kelalaian dari karyawan. Lalu yang kedua, manfaat dalam pengelolaan produk. Pengelolaan gudang yang baik bermanfaat untuk memenuhi permintaan customer dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena pendataan dan penyusunan barang tertera dengan rapi. Bahkan apabila customer membutuhkan barang secara mendadak, perusahaan dapat menyediakannya dengan lebih mudah. Jadi gudang itu sangat berguna bagi perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu dalam mengelola atau menyimpan produk atau barang yang mereka miliki sesuai dengan kapan barang itu dibutuhkan atau permintaan dari produsen. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.